Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Bilang sama kanan kirinya, saya luar biasa. Kamu biasa di luar atau luar biasa juga? Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak terasa sudah mau 6 bulan ya. Kita dalam kondisi ada di rumah ya, dalam kondisi yang mau tidak mau kita semua harus menerima ya. Tapi sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena ucapan syukur itu harus, dan itu adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan baca kisah seorang yang luar biasa pada zamannya. Dan ini menjadi cerita yang tidak pernah bosan untuk kita dengar, apalagi cerita di kalangan anak-anak sekolah minggu. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang memotivasi anak-anak sekolah minggu, dan juga saya juga tidak mengerti kenapa ini sangat diminati oleh anak-anak sekolah minggu, padahal dalam kehidupannya dia lebih banyak mengalami pertolongan Tuhan ya, mengalami janji-janji Tuhan di saat dia berusia sudah dewasa. Tapi saya percaya bahwa orang ini, tokoh ini, dia sudah dididik dari sejak kecil, sehingga dia tahu apa yang menjadi bagiannya, apa yang harus dikerjakan dalam kehidupannya. Kita baca dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui cerita tentang Yusuf. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-23. Ya. Ayat 11, ayat ganjil, laki-laki, pria ikut dengan saya, baca dengan suara pria ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan wanita selanjutnya sampai ayatnya yang ke-23. Kejadian 39 ayatnya yang ke-11 dimulai. 2, 3. Pada melakukan pekerjaannya, sedang dan seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ayat ini kita sudah baca berulang-ulang, bahkan sebagian kita sudah menghafal, ya. Ceritanya, kronologisnya, apa yang sedang dialami oleh Yusuf pada saat itu, ya. Tema khotbah saya pada saat ini adalah tetap kuat, ya, di masa yang sulit. Ya, jadi pada zaman-zaman ini adalah di zaman modern, kekristenan itu tidak lagi cukup berbicara soal saya cinta Tuhan, ya. Atau mungkin seseorang berkata saya mengasihi Tuhan, ya, lebih dari segala-galanya. Banyak sekali anak-anak Tuhan saat ini mengatakan hal yang demikian. Tetapi apakah yang ditemui seperti itu, ya? Apakah realita yang terjadi hari-hari ini kita dapati seperti itu, ya? Banyak orang yang berkata bahwa dia mencintai Tuhan, bahkan dia mengakui bahwa dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melihat kehidupannya sehari-hari, kelakuannya itu tidak mencerminkan kalau dia cinta Tuhan, ya. Banyak gak kita menghadapi seperti itu? Banyak gak kita temui orang-orang seperti itu, ya. Bahkan kita bisa melihat, ya. Bahkan kita bisa mengalami hal seperti itu yang kita lihat hari-hari ini. Orang bisa berkata saya cinta Tuhan, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Berita juga baru saya dengar di media. Hari-hari ini banyak sekali yang yang daftar cerai, ya. Kalau awal PSBB itu kasus cerai itu 20.000 kasus, ya. Nah, sekarang sudah masuk di new normal, naik jadi 57.000 kasus perceraian. Dan ada anak-anak Tuhan di dalamnya, ya. Dan ini yang kita lihat saat-saat ini, yang dikatakan bahwa mereka mencintai Tuhan, ya. Tidak sedikit juga dari pasangan kekristenan juga mereka terjatuh dalam dosa perselingkuhan, dosa pembunuhan, ya, dosa perjudian, apalagi penipuan, ya. Dan juga ketika mereka mengalami permasalahan, mereka tidak menjadi kuat, tetapi mereka lari dari masalah, ya. Mereka menjadi mundur, mereka jadi kendor, ya. Harusnya Tuhan bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya, dengan semangat yang Tuhan berikan, ya. Dan apalagi kalau kita sebagai anak-anak muda, kita percaya bahwa kita harus memiliki mental yang kuat, ya. Kita nggak bisa berkata saya kuat, saya bisa, ya. Kalau misalnya kita dibenturkan dalam satu masalah, kita pergi, ya. Kita dibenturkan dalam satu situasi yang tidak sesuai dengan kehendak kita mundur, kita menjadi kecewa, ya. Dan bahkan tidak sedikit banyak orang-orang yang berkata dia cinta Tuhan, dia menjauh dari Tuhan, ya. Dia tinggalkan Tuhan, ya. Nah, ini banyak sekali yang terjadi saat-saat ini yang kita temukan. Dan itu sudah kita baca seringkali di dalam firman Tuhan. Inilah kondisi yang terjadi saat-saat ini. Seperti yang kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan sudah berkata dengan jelas. Situasi yang terjadi akhir zaman ini sudah kita baca. Ini menjadi satu peringatan buat kita. Jangan hanya kita sekedar berkata bahwa saya mencintai Tuhan, tapi kita tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa dasar dari kita cinta Tuhan? Jadi
bisa dikatakan bahwa tidak cukup kita hanya bisa berkata bahwa saya cinta Tuhan. Diperlukan satu tindakan, ya, yaitu adalah kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Ya, ada seorang pelawak yang namanya Jarwo Kuat, ya, tapi bukan yang dia yang dimaksud, ya. Memang namanya kuat, ya, tapi dalam kenyataannya mungkin dia juga terkadang lemah, ya. Dalam beberapa kali syuting dia ada seringkali terpancing emosi, marah dan lain sebagainya. Inilah kondisi yang kita alami saat-saat ini. Tetapi firman Tuhan mengajak kita saat ini bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang kuat. Kita melihat tadi dari cerita yang kita sudah baca tadi mengenai kisah tentang Yusuf, ya. Kenapa kita harus kuat? Alasan apa yang harus kita lihat dalam kehidupan kita, ya? Kalau kita baca di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-12 tadi, ya, inilah fakta bahwa setan itu ada, ya. Kuasa kegelapan itu ada, ya. Bolis itu ada. Tetapi dia bukan untuk membinasakan, ya. Sifatnya dia di dalam cerita ini dia sebagai penggoda, ya. Ya, dia sebagai penggoda karena ada penggoda di dalam ayatnya yang ke-12 kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya. Nah, ini juga dalam keadaan saat-saat ini terjadi juga di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang masih percaya dengan yang namanya dukun, ya, yang namanya santet, yang namanya perkiraan orang, bintang dan lain sebagainya. Nah, ini kita terjadi saat-saat ini, ya. Kita masih melihat hal-hal itu terjadi supaya kuasa kegelapan menggoda setiap umat Tuhan tidak lagi fokus kepada Tuhan, ya. Setan juga dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk menyeret umat-umat Tuhan, ya, untuk membawa umat-umat Tuhan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak lagi ada pegangan, kita mulai percaya kepada dongeng-dongeng. Kita mulai percaya kepada hal-hal ilah-ilah palsu. Nah, ini yang terjadi saat ini, ya. Orang lebih suka referensi orang, ketika kamu mau tahu masa depan kamu apa, ya. Seperti yang saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa semua nasib kita ada di genggaman tangan kita. Kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa mendapatkannya. Di luar itu ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang tidak bisa kita ganggu gugat. Inilah Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, ya. Dan juga dengan berbagai macam cara setan menggoda supaya kita kecewa dengan gereja. Kita kecewa dengan teman-teman dalam pelayanan. Nah, ini yang dibuat sedemikian rupa oleh kuasa kegelapan untuk menggoda umat-umat Tuhan supaya tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, ya. Sementara hamba-hamba Tuhan berkata bahwa kita harus kuat dalam kondisi saat-saat ini, ya. Memang tidak mudah, ya. Tapi ketika kita ada di dalam komunitas, ya, kita bisa saling menguatkan, ya. Kita bisa saling mendoakan. Saya juga masih tetap ada di dalam komunitas, ya. Tetap ada di dalam persekutuan saudara bersaudara. Untuk kita bisa saling apa? Saling share. Ini loh masalah saya. Ini loh pergumulan saya. Setidaknya apa yang kita alami, kita nggak merasa sendiri, ya. Saya bersyukur ada di tengah-tengah jemaat yang care, ya. Saya bersyukur ada di tengah-tengah komunitas yang care, peduli, ya. Justru disitulah kita bisa menjadi kuat, ya. Karena apa? Karena kita tidak melihat diri kita sendiri, ya. Kita melihat bahwa orang-orang yang ada di bawah kita mungkin jauh lebih sulit, lebih susah dari kehidupan kita, ya. Nah, ini yang dibuat sedemikian rupa oleh kuasa kegelapan supaya umat-umat Tuhan memiliki rasa kecewa, rasa ketidakpuasan, ya. Katanya gereja bisa menjawab. Katanya orang Kristen itu bisa memberkati dan lain sebagainya. Dengan hal-hal seperti ini membuat seseorang akhirnya jadi menjauh dengan dasar kecewa, kepahitan, ya, di dalam gereja. Padahal kita tahu bahwa setiap kita belum sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan Kristus.
Nah, ini yang harus kita sadari bahwa godaan daripada kuasa kegelapan itu kita harus sadari, ya. Dia tidak menampakkan diri menjadi sesuatu hal yang mengerikan, ya. Kalau dia menampakkan diri godaan yang mengerikan, mungkin kita bisa tahu. Tapi kadang-kadang godaan itu dalam bentuk yang lain, ya. Pada zaman ini kuasa kegelapan, setan itu bisa berbentuk bermacam-macam, ya. Apakah itu dalam bentuk wanita, apakah itu dalam bentuk pria, ya. Apakah itu dalam bentuk kekuasaan, ya. Apakah itu dalam bentuk uang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita pelajari sama-sama. Dari kisah Yusuf yang kita baca, bahwa dia tahu betul, ya, bahwa kalau dia melakukan, kalau dia sampai tergoda tidur dengan majikannya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Itu bukan sesuatu yang dari Tuhan. Mungkin banyak orang berkata bahwa, wah, mungkin ini kesempatan, ya. Banyak orang berkata bahwa, wah, kesempatan, kapan lagi, ya. Kucing dikasih ikan, nggak mungkin dia akan lari, nggak mungkin dia akan nolak, ya. Tetapi dia tahu betul, ya. Pada saat itu Yusuf mempunyai pengendalian diri di hadapan Tuhan, ya. Sehingga dia bisa berkata tidak, ya. Dia harus pergi meninggalkan. Walaupun di cerita itu istri Potifar berkata bahwa dia memfitnah, sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia sudah lakukan itu. Tetapi walaupun dia harus difitnah, ya, walaupun dia harus dipenjara, di situ dikatakan, tetapi Yusuf tetap bertindak benar. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Kenapa kita harus menjadi kuat? Supaya kita bisa melihat, ya, dalam kondisi rencana seperti ini Tuhan bisa buat, ya. Orang-orang mungkin yang ingin menjebak kita, orang-orang yang ingin memfitnah kita, ya. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Sekalipun kita harus masuk, ya, seperti tadi yang kita baca di dalam kisah Yusuf, dia harus menerima fitnahan itu. Ya, dia tidak melakukan apa-apa, ya. Tetapi ketika dia harus menerima itu, ya, dia tahu bahwa ada rencana Tuhan dalam kehidupannya yang harus dia terima, yang mungkin saat ini dia belum mengetahui, ya, dia belum memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus menjadi kuat? Di Kejadian tadi ayatnya yang Kejadian 39 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, ya. Kenapa kita harus menjadi kuat, ya? Di sini dikatakan bahwa keadaan tidak selalu harus seperti yang kita inginkan, ya. Harusnya kalau misalnya kita sudah melakukan kehendak Tuhan, ya, minimal saya bisa mendapatkan balasan dari Tuhan, ya. Saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ya. Tuhan bisa menyelamatkan saya, bisa membela saya. Tetapi keadaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, ya. Kita banyak orang saat ini sudah berdoa, ya, puasa, doa katanya sampai jungkir balik, ya. Saya nggak tahu istilah jungkir balik ini, ya. Jadi apakah dia doanya sambil lompat-lompat, apa jungkir balik, ya. Ini memang istilah yang memang dibuat sedemikian rupa, sepertinya orang sudah melakukan segala macam cara, ya. Tetapi dia tidak menerima apa-apa, ya. Dia malah mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, ya. Mungkin saja tindakan doanya, tindakan puasanya udah benar, ya. Tapi Yakobus 4 ayat 3 bilang, jangan-jangan kamu salah berdoa, ya. Kamu cuma hanya habiskan untuk keperluan kamu sendiri, ya. Mulai dari start doa sampai amin, ya. Semua kebutuhan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Tidak salah kita berdoa sedemikian, ya. Tetapi ada baiknya, ya, kita bisa memperhatikan orang lain juga, ya. Dalam keadaan seperti ini, mungkin kondisi saat-saat ini tidak membela, tidak berpihak kepada kita.
Tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan yang namanya persungutan, ya. Paulus juga mengalami hal yang demikian. Paulus mengalami ketika dia mengalami ada utusan iblis, ya, yang menggoda dia, seperti ada dia bilang duri dalam daging, supaya dia tidak menjadi sombong, ya. Dan itu dia alami seperti itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan 3 kali dia minta, ya, supaya dia dijauhkan dari hal seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku cukup buat kamu, ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap, kita merasa bahwa saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saya udah nggak mampu lagi, ya. Percayalah bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sama, bahwa Tuhan bilang kasih karuniaku cukup buat kamu, ya. Jadi tidak ada alasan buat kita udah nggak ada harapan lagi, nggak ada alasan buat kita berkata saya tidak mampu lagi, ya. Tuhan ada selalu bersama dengan kita, ya. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kalau Tuhan masih memberikan, Tuhan masih mengizinkan permasalahan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur, ya, bahwa Tuhan masih memperhatikan. Mungkin bagi sebagian orang berkata, Kak, saya udah nggak tahu deh, saya udah hopeless, saya udah angkat tangan, saya udah lupa tuh yang namanya kesenangan, karena hidupnya susah terus, ya. Dari muda sampai saat ini saya sepertinya katanya iring Tuhan itu kayaknya enak dan lain sebagainya, ya. Ya, kita harus kembali lagi koreksi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa persungutan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Kita harus cek apa yang menjadi motivasi kita. Apa yang kita kerjakan, ya. Jangan kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keadaan, padahal kita sendiri tidak melakukan bagian kita, ya. Ada contoh misalnya, seseorang dia mau diberkati, dia mau mendapatkan kekayaan, dia mau diberkati dengan melimpah, tapi tidak mau bekerja, ya. Ini menjadi satu hal yang diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan, yang tidak bekerja, firman Tuhan jelas dan tegas berkata, yang tidak mau bekerja tidak usah dikasih makan, ya. Jadi ini ada sesuatu hal yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Kenapa kita mengalami hal seperti ini? Jangan-jangan ada salah dari saya. Jangan selalu menyalahkan si ini, si itu, ya, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya, mencari kambing hitam, ya. Tetapi kita harus kembali ke koreksi dalam diri kita. Jangan-jangan saya yang salah, ya. Dan kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita menyadari itu, bahkan orang malas itu disuruh Tuhan, firman Tuhan berkata di Amsal, suruh belajar kepada semut, ya. Amsal 6 kalau saya tidak salah, ya. Di situ kita harus diajarkan belajar kepada semut yang tidak ada pemimpinnya, tetapi dia berinisiatif untuk melakukan pekerjaannya, untuk terus berinovasi, ya. Ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita hanya sekedar mempunyai mental kalau dibilang saya tidak merendahkan karyawan, tidak, ya. Tetapi banyak sekali karyawan itu dia hanya mendapatkan job, ya. Ketika atasan memberikan job, dia akan memberikan, ya. Jarang sekali, ya, ada nggak banyak. Kita temukan karyawan-karyawan ketika dia sudah menerima job, sudah melakukan pekerjaannya, dia lapor dan dia berkata, apalagi yang saya bisa lakukan, ya. Nah, ini yang diharapkan oleh owner, yang diharapkan oleh bos. Kalau ada karyawan seperti itu, wah, kayaknya itu menjadi kebanggaan banget karyawan seperti itu, ya. Tetapi inilah kejadian yang saat-saat ini. Kalau misalnya banyak sekali karyawan, kalau tidak diberikan tugas, ya dia diem, nggak ada kerjaan, ya. Kalau misalnya dia dikasih kerjaan, baru dia bergerak. Nah, ini yang hal-hal seperti ini harus kita
hindarkan. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Ya, harus saya perbaiki. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, saya harus perbaiki. Ya, sehingga ini menjadi satu motivasi buat kita. Ya, jadi walaupun tantangan itu ada, ya kita pasti akan mendapatkan jalan keluar dari semuanya itu. Nah, yang ketiga adalah mengapa kita harus kuat? Karena di dalam ayat tadi, Kejadian 39 ayatnya yang ke-21 dikatakan di situ, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi para kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ya, jadi kenapa orang Kristen, anak-anak Tuhan harus menjadi kuat? Karena hanya orang yang kuat sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota kemenangan. Dia akan mendapatkan kepercayaan. Ya, karena kalau misalnya Yusuf menolak, dia lari, dia tidak menerima keadaan, belum tentu dia akan mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara itu. Ya, walaupun dia ada di tempat yang tidak semestinya, ya, walaupun dia ada di tempat yang tidak mengenakan, ya. Siapa yang berkata bahwa enak di dalam penjara? Tidak. Semua pasti akan berkata tidak enak. Ya, tetapi kalau misalnya di dalam penjara tetapi dia mendapatkan satu kepercayaan, yaitu sepertinya ada sesuatu hal yang beda, ya. Dia akan mendapatkan satu kesempatan lain ketika dia diberikan satu kesempatan itu, ya. Walaupun ada di tempat yang tidak enak. Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, hai anakku, jadilah kuat, ya, di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, di Silaber katakan jadilah kuat di dalam karunia Isa Al-Masih, ya. Ini menjadi salah satu motivasi bapak rohani kepada anak rohaninya, ya. Tidak ada kata lain yang bisa disampaikan kecuali jadilah kuat, ya. Karena kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan sendiri, ya. Kita tidak lagi bisa mencari atau mengandalkan orang lain, ya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita ada di dalam visinya Tuhan, ya, kita ada di dalam tujuan yang Tuhan berikan, kita akan menjadi kuat, semakin kuat dan terus kuat di dalam Tuhan, ya. Jadi bukan hanya sekedar kuat di awal, ya, tetapi proses kuat itu adalah terus menerus, ya. Yang kuat, lebih kuat, semakin kuat, ya. Jadi jangan lagi kalau misalnya saat ini ketemu, apa kabarnya Pak? Biasa-biasa aja, ya. Nanti 2 tahun lagi ketemu, apa kabar Pak? Biasa-biasa aja, ya. Nah, nanti ketemu lagi 5 tahun lagi, apa kabar Pak? Dari 5 tahun lalu biasa-biasa aja, ya. Jadi serba biasa-biasa aja. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus semakin kuat. Makanya seringkali apa kabarnya? Luar biasa, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu benar-benar luar biasa keluar dari hati kita, ya? Keluar dari kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, kita ada di dalam satu komunitas, dalam satu gereja yang mempunyai visi, ya. Visi kita jelas, ya, berbuah-buah bagi kerajaan Allah, ya, berbuah-buah jiwa bagi kerajaan Allah. Kita harus menjangkau, pergi keluar, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa kita tugasnya adalah bukan lagi memikirkan diri kita sendiri. Mungkin kita ada dalam satu komunitas yang kecil saat ini, tetapi kesaksian jemaat di tempat ini sudah memberkati, sudah mengudara di luar sana. Bahkan orang-orang yang ada di dalam kegerakan kita saat ini, mereka sedang memberkati dunia maya, ya. Mereka sedang memberkati media sosial, mereka sedang memberkati YouTube dan lain sebagainya. Ya, saya mendapatkan laporan, wah, dari pelayanan di YouTube, pelayanan ini dan itu, banyak sekali orang-orang yang bertobat, ya. Karena apa? Karena kita memiliki hati buat mereka, bukan lagi memikirkan apa buat saya, ya. Tetapi ketika kita menjadi kuat dan kita terus kuat dan menguatkan orang lain,
ya kita percaya bahwa kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Kenapa kita harus menjadi kuat? 3 hal tadi, ya. Bahwa setan itu ada, terus menggoda kita untuk kita menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi kuat? Kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Kita akan mendapatkan mahkota kebenaran yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan Yesus memberkati.